Puji Tuhan, selamat pagi. Saya ucapkan syukur kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah, dimanapun kita semua berada, jemaat yang di Semarang, di desa, kiranya kasih karunia Tuhan dicurahkan di tengah sama kita, sehingga kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan Yesus senantiasa dicurahkan di tengah sama kita. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 218, Dipenuhi Kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang layak, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan. kita ulangi dari atas, dipenuhi kemuliaan. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan. saya minta dengan hormat Bapak Yohanes Sarjono untuk naikkan doa pembukaan. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, Terima kasih. karena kasih kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Bukan kebiasaan kami boleh berada di dalam suasana ibadah pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini adalah satu anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Ini adalah satu rahmat yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami, sehingga kami pagi hari ini Tuhan boleh berada di dalam ruangan ini. Kami boleh berada di dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Sekalipun ditandai dengan Tuhan ibadah dengan online Tuhan, baik di Semarang, di Purwodadi, dimanapun Tuhan anak-anak-Mu berada, di tempat mereka masing-masing ya Tuhan, haleluya.
Bagi kami ada satu anugerah yang Tuhan nyatakan, dan kebesaran-Mu Tuhan Kau nyatakan bagi kami saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memimpin kami, membimbing kami Tuhan dalam kesempatan pada pagi hari ini, ibadah pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan menguasai kami, membimbing kami Tuhan. Bahkan Engkau hadir sama tengah kami dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya ya Tuhan. Engkau membungkus salut kami, seluruh imam-imam-Mu yang ada dengan kuasa darah-Mu Tuhan, bahkan Roh-Mu yang kudus Tuhan, untuk menguasai kami, untuk kami boleh melayani dengan rasa takut dan gentar di hadapan Engkau, dengan rasa takut dan hormat di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi Tuhan. Urapi kami hamba-hamba-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi, pakai dengan heran ya Tuhan. Oh, setiap perkataan firman-Mu Tuhan sendiri yang akan menyatakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Saat ini kita akan kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengucap syukur dengan pujian datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan lagi pujian ini dengan penuh sukacita. Kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Haleluya. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Gunung-gunung, haleluya. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Ada sukacita saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita yang selanjutnya. Bentar sekalian kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dari nyanyian rohani nomor 299. Ku mau seperti Yesus.
bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Ku mau sepertimu Yesus, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan dengan lembutku mau sepertimu Yesus, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
jadi berkat. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah turun atas saudara-saudara sekalian dimanapun saudara ada saat ini, baik yang ada di ruangan gereja mengikuti ibadah juga online ini, juga saudara yang di rumah masing-masing, tidak mengurangi, saudaraku, esensi daripada persekutuan kita di hadirat Tuhan. Sebab itu biar hati ini sungguh-sungguh dekat melekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara, sebentar kita akan sama-sama membaca, merenungkan, men-sharingkan firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Sebab itu mari kita mohon kemurahan Tuhan, kita tunduk kepala. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, mengucap syukur untuk hari ini, kami masih ada kesempatan untuk datang beribadah raya di hari Minggu ini, hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Sekalipun karena situasi, kondisi, keadaan, kami masih beribadah secara online Tuhan. Namun tidak mengurangi kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan justru pada saat-saat seperti ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau secara pribadi, untuk hadir dalam kehidupan kami. Sebab itu sebentar apabila kami membaca, merenungkan firman Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau memberkati kami, memberikan kami hikmat, ma'rifat, mengerti akan kehendak Tuhan. Terutama di dalam masa yang sukar ini, Tuhan beri kami keberanian untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, melaksanakan kehendak-Mu. Segala puji bagi Tuhan. Urapi hamba-Mu ini dalam segala kekurangan, kelemahan kami, bahkan kebodohan kami. Kami hanya berharap bersandar kepada Tuhan, memakai hidup yang hina rendah ini untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu, untuk mempermuliakan Tuhan. Segala puji, hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa kami. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kalau kita masih dapat kesempatan mendengarkan firman Tuhan, ini merupakan bentuk daripada kemurahan Allah. Kalau kita masih diberi kesempatan mendengar firman Tuhan, itu berarti kita masih diberi kesempatan mendengar nasihat, teguran, tetapi juga pengharapan dan penghiburan oleh firman Tuhan itu. Sebab itu mari kita dengan hati yang terbuka, kita mendengarkan firman Tuhan. Adapun pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan, saudara mendengar bersama-sama. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, demikian firman Tuhan, saudara. Ayat ini cukup terkenal, saudara. Banyak kali digunakan, dibacakan oleh hamba-hamba Tuhan untuk memotivasi jemaat supaya belajar memberi.
Dan saya sendiri kurang karena merasa sepertinya di masa-masa yang sukar ini, ayat ini kurang relevan atau kurang diminati oleh jemaat. Tetapi saudara, ini adalah firman Tuhan yang harus kami sampaikan. Dan sebetulnya ini merupakan suatu kunci rahasia. Hidup kita diberkati, hidup kita berbahagia. Seperti ayat mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini memang secara rasional, logika kurang tepat karena tentu yang menerima lebih senang, tetapi dalam kenyataan saudara, kalau kita bisa memberi kepada orang, apalagi orang yang sangat membutuhkan, memang ada rasa, saudara, rasa bahagia, rasa sukacita, apalagi kalau orang itu istilahnya keterima ya bahasa Jawanya, artinya tepat waktu dan sasarannya. Saudara, lebih berkat memberi daripada menerima, atau lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, saya akan sebelum itu, saudara, saya ingin menyampaikan suatu ilustrasi. Ya, sebelum kita melihat referensi dalam Alkitab, saya ingin memberikan satu ilustrasi. Di Alkitab bagian belakang, Alkitab saudara di bagian belakang, itu ada peta tanah Palestina, tanah perjanjian. Dan di situ di sebelah kanan, sebelah barat itu laut besar atau laut tengah, kemudian di bagian timur itu adalah daratan Palestina, sebelah utara itu Lebanon, Syria, dan seterusnya. Sebelah selatan itu Gurun Sinai atau tanah Mesir. Saudara-saudara, nah di peta tanah Palestina atau negeri perjanjian itu sudah dapat situ ada 12 negeri, kota-kota miliknya kaum Israel, mulai Robin, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan seterusnya sampai Benyamin. Masing-masing punya bagian. Namun yang saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini berkenaan dengan ayat firman Tuhan ini adalah sebuah sungai. Sungai yang mengalir dari utara ke selatan, atau dalam peta itu dari atas ke bawah, itu ada sungai namanya Sungai Yordan. Sungai Yordan ini, saudara, berhulu atau bermata air dari Danau Galilea. Atau seringkali Laut Galilea karena cukup besar. Atau Laut Tiberias. Nah, Laut Tiberias ini, saudara, menerima aliran sungai dari yang mengalir dari danau kecil di atas, di utara. Itu di dalam peta seringkali tidak tertulis nama, tetapi saya pernah membaca itu namanya Danau Kineret. Dan Danau Kineret itu kecil, lebih kecil dari Laut Galilea. Tapi dia mengalirkan, merupakan hulu atau mata air dari sungai yang mengalir ke Laut Galilea itu. Jadi Laut Galilea itu menerima dari danau kecil yang di utara atau yang di atas itu. Nah, Danau Galilea ini, saudara, cukup populer, cukup terkenal karena di Laut Galilea itulah sering terjadi hal-hal yang unik. Misalnya yang pertama kita melihat Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes dipanggil Tuhan dari seorang nelayan penjala ikan menjadi murid Tuhan itu di Laut Galilea. Kemudian Tuhan Yesus menyeberang, khotbah saya beberapa minggu yang lalu.
menyeberang bersama murid-muridnya. Di sana terjadi angin ribut, gelombang, badai mengamuk. Tuhan berjalan di atas air juga di Danau Galilea itu. Dan seterusnya. Banyak peristiwa-peristiwa. Yang terakhir kita membaca yaitu waktu Tuhan Yesus setelah bangkit, Tuhan menyatakan diri di Laut Galilea itu. Bagaimana murid-murid waktu itu meninggalkan pelayanan mereka, meninggalkan posisi mereka sebagai pemenang jiwa, kembali menjadi penjala ikan, dan sepanjang malam mereka tidak mendapat ikan. Pagi-pagi waktu fajar menyingsing, Tuhan Yesus mengunjungi mereka di Laut Galilea itu. Dan setelah sarapan di pantai Laut Galilea itu, Tuhan Yesus menanting atau memberi pertanyaan kepada Simon Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Petrus menjawab waktu itu, aku mengasihi Tuhan. Tetapi dalam bahasa aslinya itu kata kasih itu kasih manusiawi. Dalam bahasa Latin dikatakan phileo atau philea. Artinya kasih sesama manusia, kasih yang manusiawi, yang artinya terbatas. Tapi Tuhan menegur, jadi engkau mengasihi aku dengan kasih manusiawi. Tidak bisakah engkau mengasihi aku dengan kasih ilahi, yaitu agape. Nah, waktu itulah Simon Petrus menangis, kemudian dia menjawab, Tuhan, engkau tahu, itulah kemampuanku untuk mengasihi, tetapi engkau tahu aku mau mengasihi engkau. Nah, waktu itu Tuhan berkata, kalau begitu, gembalakanlah domba-domba. Inilah Laut Galilea, saudara. Artinya ada begitu banyak hal yang indah di situ. Nah, di Laut Galilea itu, kalau saudara-saudara mendengar atau saudara tahu, di Laut Galilea itu bagi orang pelancong, para para pelancong yang mengunjungi atau berwisata ke sana, itu selalu dihidangi dengan ikan yang terkenal, dikatakan ikan Petrus, saudara. Yang di Jawa atau di Indonesia itu mungkin dimaksudkan ikan sepat atau ikan mujair, saudara, yang sejenis itu. Tetapi begitu terkenal dikatakan ikan Petrus. Kesimpulan, saudaraku, artinya Laut Galilea, laut yang terkenal makmur. Ada kehidupan di situ, ada romantika di situ dan sebagainya, dinamika ada di situ. Itu Laut Galilea. Nah, Laut Galilea mengalirkan, saudaraku, aliran sungai yang lebih besar daripada di atas Galilea, yaitulah Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan ini sejarahnya juga panjang, saudaraku. Waktu Yosua masuk negeri Kanaan, merebut kota Yeriko, itu menyeberang Sungai Yordan. Ya, dan di Sungai Yordan itu Yesus juga dibaptis di situ. Yohanes Pembaptis membaptis banyak orang di Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan mengalirkan air dari Danau Galilea ini dan bermuara namanya Laut Asin. Laut Asin atau Laut Mati, saudara. Kenapa dikatakan Laut Mati? Karena laut itu tidak bisa mengalirkan sungai lagi. Karena konon laut itu tempatnya paling rendah, sekian puluh meter di bawah permukaan laut, sehingga tidak bisa mengalirkan sungai. Nah, kenapa dikatakan laut mati? Karena memang di situ tidak ada kehidupan, adanya kematian, tidak ada ikan di situ, tidak ada makhluk hidup di situ, saudaraku. Cuma memang cukup ramai saat ini, terutama para wisatawan dari Indonesia termasuk, kalau ke Holy Land atau Tanah Suci, tidak ketinggalan mesti
mengunjungi Laut Mati. Dan konon di sana orang tidak bisa tenggelam. Begitu menyemplung, mereka terapung. Ya, mereka susah untuk menyelam. Saya sendiri pernah ke Holy Land tetapi tidak sempat karena waktu itu saya jatuh sakit. Tetapi saya sempat membawa air dari Laut Asin itu, memang rasanya asin, begitu asin seperti pahit. Saudara-saudara, nah saya ingin memberikan ini sebagai ilustrasi berkaitan dengan ayat mas kita. Bahwa lebih berkat memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Untuk perbandingan adalah Laut Galilea dan Laut Mati. Laut Galilea itu menerima dari sungai atau danau Kineret yang kecil. Galilea tidak tertutup tapi mengalirkan. Ada pintu terbuka untuk mengalirkan air Laut Galilea ini menjadi sungai Yordan dan sampai ke Laut Asin. Sebaliknya, Laut Asin tidak bisa mengalirkan, tidak bisa menyalurkan menjadi sungai. Semua tertampung di situ. Dia menerima dan tidak pernah mengalirkan, tidak pernah menyalurkan. Akhirnya menjadi Laut Mati, tidak ada kehidupan di situ, saudara. Nah, saudara, itulah ilustrasi yang saya rasa paling cocok, paling tepat untuk menerjemahkan Kisah Rasul 20 ayat 35. Lebih berkat memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Laut Galilea menerima dari danau Kineret, tapi dia memberi, malah menyalurkan lewat sungai Yordan. Laut Mati menerima dari danau Galilea, menerima terus, tetapi akhirnya air menggenang, tidak bisa tersalur dan mati. Saudara, kiranya ilustrasi ini dapat membuka pemikiran kita bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan, mari di tengah-tengah masa yang sukar ini, di tengah-tengah pandemik COVID-19, di mana ditandai dengan kekurangan, ditandai dengan kemiskinan, ditandai dengan krisis ekonomi, bagi anak-anak Tuhan, firman Tuhan ini memberi kita kesempatan. Mari kita belajar memberi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan itu Rasul Paulus tuliskan, saudaraku, bukan karena pendapatnya Paulus saja atau pengalamannya dia saja, tetapi dia mengutip pengajaran firman Tuhan yang dikutip dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dia katakan, Yesus sendiri berkata bahwa orang memberi lebih diberkati daripada orang menerima. Hal itu dikutip oleh Rasul Paulus dalam Injil Lukas pasal 6, ya. Injil Lukas pasal 6, saudaraku, kita akan membaca ayat yang ke-38. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, inilah ayat yang dikutip oleh Rasul Paulus. Tuhan Yesus berkata, berilah maka kamu akan diberi. Dikatakan takaran yang sampai melimpah ruah, sampai tumpah-tumpah. Ini maksudnya kalau kita memberi, kita akan menerima berkat yang lebih melimpah. Ada sukacita, saudaraku. Itu kutipan firman Tuhan. Dan kita menyadari bahwa firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu benar.
Berilah maka kamu akan diberi. Ini perintah atau penyataan firman Tuhan. Dan firman itu berkuasa. Dia bisa melaksanakan apa yang dijanjikan. Kemudian saudara, kita akan melihat juga referensi berikutnya dalam kitab Amsal Soleman pasal 11 ayat yang ke-24 dan 25. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, saudara, ayat ini selaras atau paralel dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di bukit itu. Nah, khotbah di bukit itu adalah satu sumber pengajaran perjanjian baru, saudara. Beri maka kamu akan diberi. Ratusan tahun sebelumnya Raja Salomo menulis bahwa ada orang yang menghambur atau menyebar tapi makin kaya. Tapi ada yang menghemat luar biasa. Menghemat dan menghemat. Kikir maksudnya. Makin kekurangan. Tidak pernah cukup. Saudara, ini suatu paradok yang terjadi. Nah, kemudian dikatakan siapa banyak memberi, dia akan diberi dengan limpah. Siapa yang memberi makan, dia akan diberi makan. Siapa yang memberi minum, dia akan diberi minum. Saudara, ini juga yang merupakan landasan Tuhan Yesus memberikan pengajaran itu. Dan ini yang kemudian disimpulkan oleh Rasul Paulus, bahwa kita ini patut bekerja keras supaya kita bisa membantu orang-orang yang berkekurangan. Nah, saudara, apa relevansinya dengan situasi kondisi kita saat ini? Dengan adanya COVID-19, virus corona yang menyebabkan tatanan ekonomi menjadi demikian rupa. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan penghasilan, kemudian menjadi katakan kekurangan, saudaraku, kemiskinan bisa terjadi dan sebagainya. Mungkin termasuk saudara, termasuk jemaat kita. Lantas kok Tuhan mengatakan kita harus memberi. Bagaimana? Saudara, seperti tadi ilustrasi saya di atas. Laut Kineret atau danau Kineret itu danau kecil, saudara. Kalau saudara melihat di dalam peta itu, hampir tidak ada nama. Terlalu kecil, tetapi dia mengalirkan. Alirannya itu mengalir dan bermuara di danau yang namanya Danau Galilea atau Danau Tiberias atau Danau Genesaret itu. Dan tadi saya sudah sebutkan bahwa di Danau Galilea itulah terjadi satu kegiatan-kegiatan kehidupan di situ, kemakmuran, orang menangkap ikan dan sebagainya. Dan Danau Galilea ini tidak tertutup. Dia membuka pintu yang mengalirkan Sungai Yordan, mengalirkan apa yang diterima dari atas dari Danau Kineret itu. Kemudian air Yordan mengalir dan bermuara di Laut Mati. Laut Mati menerima, tetapi tidak bisa mengalirkan, ya, karena memang kondisi alamnya terlalu rendah, tidak mungkin mengalirkan. Sehingga akhirnya laut itu bermuara di situ, tidak kemana-mana, membentuk suatu kadar garam yang terlalu tinggi, sehingga dikatakan laut asin atau laut mati. Saudara, puji Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 28 dan Amsal Soleman pasal 11 ayat 24-25
itu referensi Alkitab. Referensi Alkitab. Ilustrasi yang saya sampaikan itu adalah ilustrasi yang sifatnya contoh saja. Tetapi yang betul itu firman. Firman mengatakan, beri, kamu nanti akan diberi. Ya, siapa banyak memberi, dia akan hidupnya berkelimpahan. Siapa yang menahan gandum, dia akan makin berkekurangan. Ini bukan hukum alam, tapi ini adalah firman Tuhan yang menetapkan begitu. Saudaraku, dalam perjanjian baru, dalam surat 2 Korintus pasal 9 dikatakan, siapa menabur banyak, dia menuai banyak. Yang menabur sedikit, dia menuai sedikit. Jadi soal memberi dan menerima, itu dikaitkan dengan soal menabur dan menuai. Menabur itu memberi, seperti Soleman menghambur, ya, menghamburkan benih, menghamburkan biji dan seterusnya. Dia menuai banyak sehingga berkelimpahan. Saudara-saudara, jadi kita memberi itu setelah kita menabur benih. Dan saudara tentu melihat, walaupun mungkin kurang memperhatikan setiap hari, bayangkan kalau kita menabur kedelai, 1 biji kedelai, itu 1 pohon itu berapa banyak buah, dan 1 buah kedelai itu rata-rata punya 2 atau 3 biji kedelai, dan itu 1 pohon itu bisa berisi berpuluh. Barang siapa pernah makan kedelai rebus, yang direbus di batangnya itu saudara bisa menghitung. Nah, berapa kali lipat saudara? Ya, jagung, saudara menanam jagung 1 biji, orang Jawa bilang 1 untu, ya, 1 gigi itu sudah tabur, dan tumbuh 1 batang itu paling sedikit 1 ontong bisa 2. Nah, 1 ontong itu kalau saudara pernah memakan jagung rebus, jagung bakar, saudara hitung itu berapa larik saudara itu. Nah, itu mungkin bisa berlipat ganda, berpuluh kali ganda, bahkan beratus. Saudara-saudara, jadi firman Tuhan itu ya dan amin, dan dibenarkan oleh peristiwa-peristiwa atau keadaan alamiah seperti biji kedelai tadi, biji jagung tadi. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa banyak menabur, dia akan menuai banyak. Yang menabur sedikit, dia menuai sedikit. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengarah kepada pendidikan, kepada gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Apa yang dimaksudkan? Yaitu rahasia yang kita hidup diberkati, hidup berkelimpahan, kita harus mau memberi atau berani memberi. Saya katakan berani memberi karena apa? Banyak orang takut, ragu-ragu. Waktu memberi dia takut kekurangan, dia takut miskin dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan tidak pernah keliru, saudara. Firman Tuhan tidak pernah salah. Dan saya sebagai hamba Tuhan, apa yang harus kami sampaikan? Ya ini, saudaraku. Yang harus kami sampaikan adalah firman Tuhan mengajar. Belajar memberi, nanti kamu menerima. Berilah, kamu akan diberi. Ya, dengan takaran yang jauh lebih banyak. Dengan gantang yang berlimpah-limpah sampai tumpah. Itu artinya berkat yang kita terima akan lebih banyak daripada yang kita berikan. Nah, saudara, itu saya katakan ada keberanian memberi. Keberanian memberi, saudara, ya. Dan ini membutuhkan iman, membutuhkan ketaatan firman. Keberanian itu didorong oleh ketaatan melakukan firman. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat ilustrasi, ini bukan ilustrasi alam, tetapi ilustrasi di dalam Alkitab. Kita akan membaca lebih dulu dalam 2 Korintus pasal 8,
2 Korintus pasal 8 ayat 12. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, saudara, ayat ini penting untuk kita simak. Paulus berkata, kalau engkau bisa memberi dengan kerelaan, itu pemberianmu menjadi berkat, diberkati Tuhan. Asal kamu memberi daripada apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Ini penting untuk kita pahami. Tuhan tidak pernah menuntut kita memberi kepada seseorang atau memberi kepada orang miskin, orang yang tidak ada. Artinya misalnya saudara tidak ada harus utang memberi orang. Oh, bukan itu. Yang Tuhan mau, apa yang ada pada kita, kita beri. Dan Tuhan akan memberkati. Dan dalam pasal 9, saudara, 2 Agustus pasal 9 tadi itu, yang berani menabur akan menuai, itu dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dengan kerelaan, tidak dengan duka, tidak dengan paksa. Dan Allah sanggup untuk melipat gandakan, membuat kita hidup berkecukupan dan berkelimpahan. Dalam 1 Korintus pasal 3, saudara, di sana Paulus mengumpamakan dirinya sebagai penanam, Apolos sebagai penyiram, dan dikatakan kami menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Minta maaf, saudaraku ya. Allah yang menumbuhkan. Jadi kita melakukan, saudaraku, Allah yang membuat kita bertumbuh. Dan kalau bertumbuh itu bukan hanya satu, tetapi lipat ganda. Dalam Kejadian 26, kita melihat seorang namanya Ishak, anaknya Ibrahim, saudaraku. Itu juga mengalami masa peceklik, masa kelaparan. Waktu itu dia mengungsi sampai di satu tempat namanya Gerar. Nah, di situ orang Filistin juga mengalami kekeringan, mengalami peceklik. Tetapi pada waktu itu Tuhan berjanji kepada Ishak, kamu tinggal di negeri ini, aku akan menyertai, aku akan memberkati. Maka Ishak menabur, dan pada waktu tahun itu dicatat di dalam pasal 26 itu, Ishak menabur, pada tahun itu Ishak menuai 100 kali ganda. Sehingga membuat Ishak diberkati, dikatakan orang kaya, makin kaya di kota itu, di negeri itu, sehingga menimbulkan cemburuan pada orang Filistin. Saudara, ini kesaksian firman Tuhan. Dan maksud saya, kita tidak hanya menganut filsafat saja, seperti tadi saya katakan, Danau Galilea mengalirkan sungai Yordan itu merupakan ilustrasi yang sifatnya alamiah. Tetapi kita harus percaya apa yang firman Allah katakan. Firman Allah katakan, kita harus berani memberi. Bukan dari yang kita tidak ada, tapi yang ada pada kita. Nah, yang ada pada kita apa, saudaraku? Ya. Nah, seringkali dalam Alkitab ada cerita. Ya. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1, di sana ada cerita seorang janda nabi atau kata janda pendeta, gitu, janda hamba Tuhan. Ya. Mereka mengalami jatuh miskin, bahkan sampai utang. Dan karena utang itu maka dia didatangi oleh debt collector. Ya, kalau sekarang ini namanya debt collector, ditagih dengan ancaman kalau kamu tidak membayar, 2 anakmu akan menjadi budak, kami jadikan budak. Saudara, wah, di mana ada seorang ibu yang rela anaknya atau cucunya
gara-gara kekurangan, gara-gara utangnya orang tua, dia harus menjadi budak. Wah, ini ibu menangis. Dia datang ke alamat yang tepat, datang kepada Nabi Elisa. Tuan Elisa, suamiku tuh dulu takut akan Tuhan, selalu berbakti, melayani, tetapi sekarang kami ini jatuh utang. Ya, enggak tahu apa sebabnya, tetapi Alkitab menulis dia jatuh utang dan piutang menagih dia dan anaknya jadikan boros. Elisa bertanya, "Lah, aku bisa menolong apa?" Rupanya Elisa juga bukan hamba Tuhan yang kaya, saudaraku. Dan memang kita melihat hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi dalam perjanjian lama itu ditandai dengan untuk tidak mengatakan miskin, sederhana. Sangat sederhana. Atau mungkin juga kita bisa katakan mereka umumnya miskin. Hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian baru juga ditandai dengan kesederhanaan. Sehingga Elisa berkata, "Saya menolong apa? Kalau secara materi uang saya tidak bisa. Lah apa yang ada padamu?" Nah, saudaraku ya. Apa yang kamu miliki apa? Kamu masih punya lemari kah? Oh, tidak ada lagi. Masih punya piring? Tidak punya lagi. Semua lupanya sudah dijual. Tapi perempuan mengatakan, yang ada tinggal 1 botol buli-buli berisi minyak. Nah, Elisa berkata, "Wah, enggak apa-apa, itu dengan itu kamu bisa tertolong. Tapi kamu harus mempunyai suatu kiat, kamu cari botol-botol kosong, kumpulkan, masuk di kamar, kamu tuang minyak dari buli-buli itu, tuang pada botol-botol kosong." Itu satu pekerjaan yang kelihatannya suatu hal yang tidak masuk akal. Tetapi itu cara. Ya, perempuan ini menggunakan apa yang ada pada dia. Dia menuang botol-botol kosong, dituang. Kemudian dia lapor kepada Elisa bahwa minyak penuh. Tidak ada lagi botol yang kosong. Nah, Elisa berkata, "Sekarang kamu jual minyak itu, bayar hutangmu dulu. Nomor 1, selesaikan utang. Setelah itu maka kamu bisa hidup dari lebihnya." Saudara, ini cara Tuhan menolong krisis ekonomi yang dialami oleh janda hamba Tuhan ini, janda Nabi ini, yaitu apa yang ada padamu. Nah, tadi di dalam 2 Korintus pasal 8 dikatakan kalau kamu dengan rela memberi dari apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu, tapi yang ada padamu, Tuhan akan memberkati. Nah, saudara, ini artinya apa? Kita diminta untuk mempunyai hati yang berani bertindak. Dengan apa yang ada pada kita, beranikah kita bisa membagi kepada orang lain? Saudaraku, contoh yang kedua, saya ingin membacakan buat saudara, yaitu dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 11 sampai 14 saja. Harusnya ayat 7, tetapi supaya tidak terlalu panjang. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 11 sampai 14. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Mati kelaparan maksudnya. Ya, terus? Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel,
Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Teruskan bacanya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia, serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Ya, puji Tuhan. Saya yakin bahwa saudara sudah terlalu sering mendengar cerita ini. Dan kalau ada hamba Tuhan menyampaikan, seringkali juga langsung dicurigai. Wah, ini pasti mengajar kita supaya memberi. Bukan begitu, saudaraku. Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4, dia katakan kepada jemaat Filipi, aku mengatakan ini bukan karena aku kekurangan, bukan karena aku mengharap kau memberi, bukan. Tetapi inilah firman Tuhan mengajar kita. Nah, demikian juga pada hari ini, saudaraku. Saya menyampaikan juga bukan supaya saudara kasihan sama saya, memberi dan sebagainya. Bukan, saudaraku. Ini firman Tuhan mengajar. Intinya apa? Tuhan ingin mengangkat perempuan janda yang mengalami krisis ekonomi. Ini mengalami krisis loh, saudara. Krisis kenapa? Dia kehabisan pangan, tepung tinggal segenggam. Dan dia berkata tadi, kami akan masak ini, habis itu kami makan, kami menunggu mati. Artinya mati kelaparan. Berarti itu genggam terakhir, saudaraku. Oh, saudara, tetapi tadi saya katakan dituntut suatu keberanian untuk bertindak, keberanian untuk memberi. Waktu itu Nabi Elia, seorang hamba Tuhan, seorang nabi, mengatakan, saya minta makan. Ini perempuan mengatakan, kami tidak punya. Yang punya hanya tinggal tepung segenggam. Ini saya bagi dengan anakku, nanti habis itu kami tidak ada lagi. Loh, kalau saya dan saudara, apa tegel, apa sampai hati minta. Tetapi Elia itu hamba Tuhan, saudaraku. Dia menyampaikan bukan kemauannya dia, tapi firman. Dia katakan, karena begini firman Tuhan. Karena beginilah firman Tuhan. Jadi, seorang hamba Tuhan itu seharusnya bisa menyampaikan apa yang firman Allah katakan. Jadi saya pernah mengatakan, sak miskin-miskinnya hamba Tuhan. Dia harus mempunyai firman, apalagi firman namanya firman nubuatan. Bukankah Petrus dan Yohanes waktu naik ke bait Allah jam 3 sore, saudara, dia bertemu dengan seorang yang lumpuh, orang miskin juga, saudara, minta-minta. Dan waktu itu minta-minta kepada Simon Petrus. Simon Petrus berkata, Mas, perak aku tidak punya. Kalau kau minta uang aku tidak punya. Tapi aku punya Yesus Kristus orang Nazaret itu. Siapa Yesus orang Nazaret? Itu firman. Firman yang menjadi daging. Firman yang menjadi manusia. Itu yang dimiliki oleh Simon Petrus. Dan ini yang dimiliki oleh Elia, saudaraku. Elia berkata, aku juga datang dengan kemiskinan. Sudah berapa hari aku tidak makan. Burung gagak tidak datang lagi, sungai Kerit kering. Tapi aku tidak punya. Tapi aku punya firman. Dikatakan, firman Allah mengatakan, buatlah seperti katamu. Tetapi dikatakan, saudara. Nah ini saudara. Berani tidak hamba Tuhan berkata seperti itu? Buat dulu untukku, apem kecil, bundar kecil untukku dulu. Untukku dulu. Baru nanti kamu buat untuk kamu dan anak-anakmu. Ini firman, saudara. Firman ini disampaikan Elia. Saya bayangkan kalau kami hamba-hamba Tuhan di masa peceklik ini mau menyampaikan firman ini berpikir 2 kali, 3 kali. Bagaimana kita sampai hati meminta kepada seorang janda miskin krisis ekonomi, diminta lebih dulu membuat roti bundar untuk Elia. Tetapi ini firman. Elia menyampaikan firman Allah. Dan heran, puji Tuhan. Ini perempuan Kanaan atau perempuan Sarfat ini bukan orang Yahudi.
Bukan orang Israel yang mempunyai Alkitab, mempunyai Taurat, yang belajar agama, belajar katekisasi. Oh tidak. Tapi waktu dia mendengar, Elia berkata bahwa ini firman Tuhan, perempuan itu berpikir, wah ini kalau Tuhan yang mengatakan pasti benar. Maka dikatakan dalam Alkitab, dia berbuat seperti yang Elia katakan. Seperti firman Tuhan yang disampaikan. Ini ketaatan. Ketaatan mendorong dia berani berbuat. Dia membuat apam bundar kecil untuk Elia. Setelah itu dia buat apam untuk anaknya. Saudara, ajaib. Heran. Firman Allah itu heran dan berkuasa. Dicatat di sana bahwa tepung tidak habis, minyak tidak kurang. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan menurunkan hujan di bumi. Artinya ada berkat yang lain. Saudara, bukankah ini sesuai dengan nats firman Tuhan dalam Kisah Rasul 20 ayat 30? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perempuan janda Sarfat ini memberi. Memberi bukan karena dia lebih, tetapi juga dia memberi bukan yang tidak ada pada dia, tapi yang ada pada dia dalam kemiskinannya. Dia masih rela membagi. Dia masih rela memberi kepada seorang tamu yang amazing itu, tamu yang ajaib, namanya Elia itu. Seorang tamu kok datang-datang minta makan. Saudara, waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini di Kalimantan Timur, di daerah Sebuku, di sana ada salah seorang hamba Tuhan dari Toraja. Saudara, dia katakan, mungkin Elia itu orang Toraja ya Om. Loh kenapa? Karena orang Toraja itu, kalau datang ke rumah-rumah, salamnya sudah masakkah? Bahasa Toraja, mana sukmo. Ya. Mana sukmo, nah, maksudnya sudah masak, maksudnya minta makan. Wah itu suatu joke juga saudaraku ya artinya, tapi maksudnya itu kok Elia ini kok tamu tapi minta makan lebih dulu. Tetapi saudara, perempuan Kanaan ini atau perempuan Sarfat ini tidak memperhitungkan itu. Dia tahu, oh katanya firman Tuhan. Nah bagi orang kafir mendengar nama Tuhan itu memang mereka sangat menghormati, menghargai. Beda dengan orang Israel. Orang Israel, orang Yahuda, orang Yahudi mereka menganggap biasa-biasa saja. Sama dengan orang Kristen pada saya, biasa-biasa saja. Wah itu khotbahnya pendeta itu saja. Tapi coba orang yang baru mengenal Tuhan. Waktu mendengar firman Tuhan mereka percaya, dia taat dan melakukan. Saudara, saya akan merangkum ini yaitu bahwa lebih berkat memberi daripada menerima. Perempuan janda Sarfat ini, saudaraku, yang seharusnya mengalami peceklik dan kematian, tetapi tertolong. Ekonominya diangkat oleh Tuhan. Walaupun mungkin tidak berkelimpahan, tetapi dia terpelihara. Pada waktu musim kelaparan, musim kekurangan, Tuhan jaga dia. Ya, puji Tuhan. Saudara, ada tersurat di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-33. Coba kita akan periksa kitab Mazmur, pasal yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Ini ayat baru muncul sehingga saya harus membuka dalam Alkitab kita, saudaraku. Mazmur 33. Coba kita akan membaca pada ayat yang ke-19 atau
Ya, 19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Atau mulai ayat yang ke-18 ya, puji Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara, mata Tuhan memelihara orang yang takut akan Tuhan dan yang taat firman. Saudara, Tuhan melihat janda Sarfat ini. Pasti sebelum Elia datang, saudaraku, Tuhan sudah tahu janda Sarfat itu siapa. Karena dalam ayat sebelumnya Tuhan berkata kepada Elia, aku sudah memerintahkan seorang janda di desa Sarfat. Jadi Tuhan sudah perintahkan. Padahal Tuhan tahu janda ini miskin, krisis ekonomi, tetapi Tuhan perintahkan untuk memberi makan Elia. Saudara, ini bagi kami hamba Tuhan harus menjadi satu pelajaran bahwa jemaat tidak harus kaya, juga tidak harus miskin. Tetapi kalau jemaat itu takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka terjadilah suatu pemeliharaan yang heran. Elia hamba Tuhan terpelihara, janda Sarfat yang miskin terpelihara, kedua-duanya terpelihara. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga pada akhir ayat 17 ini dikatakan, sekarang aku tahu firman Tuhan yang kamu sampaikan itu benar. Oh puji Tuhan, saudaraku. Janda Sarfat tidak hanya mengalami kelaparan, kekurangan, tetapi anaknya mati juga. Sakit, tetapi Elia tidak hanya menolong soal ekonomi, tetapi waktu anaknya sakit mati, Elia berdoa untuk anak ini. Dan kemudian dia berdoa, Tuhan pulangkanlah nyawanya kepada anak ini. Dia mendekap anak itu, dan anak itu menjadi hidup kembali, diberikan. Sehingga janda Sarfat ini kembali, sekarang aku tahu engkau itu abdi Allah, engkau itu hamba Allah, dan perkataan yang engkau katakan benar. Ini harus menjadi kesaksian para hamba Tuhan, saudaraku. Akhirnya orang dunia berkata, aku tahu sekarang engkau betul-betul hamba Tuhan. Firman yang kau sampaikan itu benar. Saudara, puji Tuhan, saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan pada siang hari ini, tetapi saya ingin mengulangi, saudaraku, pembacaan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 20 tadi, ayat yang ke-35. Mari kita baca ulang. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, lebih berbahagia memberi dan menerima. Saya mengharap saudara memahami firman Tuhan ini. Dan jangan saudara mencurigai saya bahwa oh ini Pak Pendeta ini minta diberi. Tidak, saudaraku. Ya, saya ingin belajar kepada Paulus. Aku tidak kepingin diberi, tetapi ini aku mengajarkan firman. Saudara, memang agak sulit, agak sukar di masa-masa kesukaran ini untuk kita bisa memberi dan membagi. Itu hampir tidak rasional. Tetapi saudara, ini firman Tuhan. Firman sanggup mengadakan yang tidak ada. Biarlah kiranya saudara di masa yang sukar ini kita memberanikan diri, minta keberanian dari Tuhan, yaitu kita taat firman, kita takut firman, kita melakukan apa yang dunia sukar melakukan. Mari kita belajar memberi, kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya ini dengan sebuah pujian. Kiranya pujian menjadi berkat bagi saudara sekalian.
Dan kita mau sama-sama mohon kemurahan Tuhan. Tuhan, jadikanlah hidup kami berkat. Ajar kami dapat memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Walaupun kami di dalam kekurangan, walaupun kami dalam kemiskinan, seperti perempuan janda Sarfat, tapi mau melakukan apa yang firman Allah katakan. Bukan karena kita lebih, tetapi karena ada firman mengatakan, buatlah lebih dulu bagiku, setelah itu bagi kamu. Karena beginilah firman Tuhan, tepung tidak akan habis, minyak tidak akan kurang. Dan Tuhan sanggup menjamin firman-Nya. Haleluya. Jadikan berkat hidupku ini, jadikan berkat buat semua orang. Jadikan berkat ini ku minta, jadikan berkat bagi semua orang. Jadikan berkat hidupku ini, jadikan berkat buat semua orang. Jadikan berkat ini ku minta, jadikan berkat buat semua orang. Saudara yang kekasih, biarlah kiranya kita anak-anak Tuhan mempunyai kerinduan seperti yang pengarang pujian ini. Jadikanlah kami berkat, sekalipun kami sedang menderita, kami sedang dalam kekurangan, seperti jemaat Filipi, dalam keadaan miskin dan dalam pencobaan. Tetapi dia punya kerinduan untuk diikut sertakan menjadi berkat, untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, mendukung Paulus, seorang hamba Tuhan yang membutuhkan dana dan sebagainya. Oh, bukan dari yang tidak ada, tetapi yang ada pada kita. Yang ada pada kita itu begitu minim, hanya sebuah botol berisi minyak. Yang ada pada kita mungkin hanya segenggam tepung. Beranikah kita untuk melakukan itu? Ada kerinduan, Tuhan jadikan aku berkat. Mari saudara-saudara jemaat Tuhan, Tuhan tahu saudara, Tuhan tahu bahwa kita dalam keadaan minim, dalam keadaan minus, tetapi Tuhan berkata, lakukanlah, buatlah lebih dulu untuk aku. Elia berkata,
nanti lainnya Tuhan akan memberkati. Biar kita percaya firman dan kita mempunyai keberanian untuk berbuat melakukan itu. Kita akan nyanyikan sekali lagi. Jadikan berkat hidupku ini, jadikan berkat buat semua orang. Jadikan berkat ini ku minta, jadikan berkat buat semua orang. Jadikan berkat hidupku ini, jadikan berkat buat semua orang. Jadikan berkat ini ku minta, jadikan berkat buat semua orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar dan terima pada pagi hari ini. Hamba juga bersyukur dapat menyampaikan firman Tuhan, bukan dari akal budi hikmat kami untuk meyakinkan hati manusia, tetapi kami hanya berharap bersandar menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkau berfirman, lebih berkat memberi daripada menerima. Dan firman-Mu cukup jelas, baik janda hamba Tuhan dalam 2 Raja-Raja 4 maupun janda Sarfat yang miskin di 1 Raja-Raja 17. Tuhan, Engkau memberikan teladan. Firman-Mu berkata, lebih berkat memberi daripada menerima. Kondisi keadaan kami pada saat ini secara lahiriah tidak memungkinkan Tuhan. Kami di dalam kekurangan, kami di dalam minus dan sebagainya. Tetapi ajar kami untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu berjanji dalam Mazmur 33 tadi, bahwa mata Tuhan melihat orang yang takut akan Tuhan, yang menurut firman Tuhan. Tuhan akan memelihara pada masa peperangan dari maut, dan pada masa kelaparan kami tidak kekurangan makan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, teguhkan firman-Mu. Berikan hati di dalam hati jemaat-Mu, hati yang takut akan Tuhan, tetapi berani melawan keinginan daging, berani melawan, menyangkal diri, dan kami bisa berbuat melakukan apa menjadi kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih untuk janji Tuhan, bahwa kalau kami berbuat, kami tidak akan mengalami kehabisan dan kekurangan. Tepung tidak habis, minyak tidak akan kurang.
Tuhan terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Dan kami percaya Tuhan meteraikan itu di dalam hati anak-anak-Mu semua. Segala puji bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami. Amin. Demikian firman Tuhan saudara. Selanjutnya saya minta saudara tetap bersabar menunggu sampai waktu Tuhan. Pemerintah sudah memberikan kita rekomendasi, dalam hal ini gugus tugas pihak kecamatan sudah memberikan rekomendasi kita dapat melakukan ibadah secara offline, artinya kita bisa berkumpul di gereja dalam jumlah sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu 40% dari jumlah jemaat yang ada. Tetapi saudara kami melihat situasi kondisi pengumuman dari pihak pemerintah, Semarang dan Jawa Tengah masih dalam kondisi zona merah. Teman-teman kami gereja-gereja Tuhan juga belum semua membuka ruang gerejanya. Sebab itu saya harap saudara bisa sabar menunggu sampai waktu yang Tuhan tentukan bagi kita. Nanti kami akan umumkan berikutnya. Tetapi saya minta saudara dengan tekun setia mengikuti ibadah online ini, terutama juga untuk tiap sore yang kami kirimkan firman Tuhan. Kali ini saya akan mengajak saudara membaca surat Roma. Ya, surat Roma itu surat yang sangat indah, yang menjelaskan jalan keselamatan dari orang berdosa sampai menjadi umat Tuhan. Saudara, puji Tuhan, demikian informasi. Kalau nanti ada informasi-informasi yang penting akan kami sampaikan lewat media online ini. Tuhan memberkati saudara, dan mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan satu pujian. Yesus Tuhan, jangan Tuhan lewat saya, jangan lalulah. Jangan Tuhan lewat saya, jangan lalulah. Kelak Tuhan berkatilah, beri saya juga. Yesus Tuhan berkati saya, kelak Tuhan berkatilah, beri saya juga. Yesus Tuhan berkati saya, kelak Tuhan berkatilah, beri saya juga. Ya Tuhan, inilah doa kami di hari akhir ibadah ini. Kelak Tuhan memberkati lain. Berilah berkat-Mu atas kami, berilah berkat-Mu atas jemaat-Mu semua. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami juga mohon berkat-Mu untuk bangsa negara kami, yang saat ini menghadapi ujian yang begitu berat. Tuhan menghadapi COVID-19, satu wabah yang mendunia, terjadi seluruh bumi Tuhan. Kami tidak tahu rahasia yang tersembunyi di balik itu. Tetapi firman-Mu sudah mengatakan bahwa hari-hari terakhir akan timbul masa yang sukar. Sebab itu kami berdoa untuk negeri kami Indonesia, bangsa kami Indonesia. Tuhan Engkau berkati. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, pemerintah kami dapat mengatasi
masalah yang timbul ini, baik dari segi kesehatan, segi ekonomi, politik, keamanan, dan seterusnya. Tuhan, Engkau campur tangan. Dan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Sekarang kami menyerahkan jemaat-Mu Tuhan, untuk kembali ke pekerjaan masing-masing, dimanapun mereka berada, baik yang ada di ruangan ini, maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami mohon kiranya berkat-Mu dilimpahkan atas mereka. Tuhan, di dalam suasana corona ini Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang mengalami masalah ekonomi. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka, buat mereka hidup berkecukupan, berkelimpahan seperti firman-Mu di dalam 2 Korintus pasal 9. Tuhan, terima kasih, kiranya berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah, kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus turun menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati saudara.